wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ritonga. Ini buah 03632 dari kelas PTNC Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi tentang bebek petelur atau Anas parakeringko. Bagian eksternal pada bebek ini terdapat pertama yaitu caput atau kepala, kedua kolum atau leher, ketiga rungkus atau badan, dan yang keempat yaitu ada kaudal atau ekor. Pada caput terdapat rostrum atau paruh. Di sini terdapat dua bagian, maksila rahang atas dan mandibula rahang bawah. Pada maksila ini terdapat nares anteriores atau lubang hidung. Kemudian terdapat organ visus yaitu mata. Organ visus atau mata ini terdapat anterior dan superior. Kemudian ada sera, benjolan lunat di atas paruh. Kita masuk ke dalam bagian trunkus atau badan yang terdapat ekstremitas anterior yaitu sayap, yang terdiri dari susunan dari beberapa tulang. Pertama ada tulang humerus, tulang lengan atas, kemudian tulang radius atau tulang pengumpil, sini dia. Nah, di samping tulang radius terdapat tulang ulna atau tulang asta di sini. Kemudian ada oska carpilla, tulang lengan atas. Kemudian ada carpo metacarpus di sini dia. Kemudian terdapat tulang digiti paling ujung. Kemudian di trunkus juga terdapat ekstremitas posterior yaitu bagian kaki, bisa dibilang bagian kaki. Dalam kaki terdapat femur, tulang femur atau tulang paha yang panjang mulai dari pangkal sampai ujung. Kemudian terdapat platea atau lutut, tulang lutut kecil di sini. Ada tibiotarsus. Kemudian terdapat fibula, tulang kecil. Kemudian terdapat tarco metatarcus. Kemudian masuk ke tulang tarpo metatarcus atau pergelangan kaki yang menyambung ke jari-jari. Kemudian tulang kepala terdiri dari 4 buah. Terdapat pada bebek ada selaputnya yang berguna untuk berenang. Menjelaskan tentang sistem pernapasan dari unggas atau bebek. Yang pertama dari lubang hidung, kemudian masuk ke trakea, saluran trakea, kemudian masuk ke kantung udara di antara kapiler bagian sini, lalu kemudian kantung udara bagian leher dekat kapiler, di antara kapiler, lalu kemudian masuk ke paru-paru, lalu kemudian ke bronkus primer di dalam ini bisa kita lihat. Kemudian masuk ke kantung udara rongga dada, lalu ke bronkus sekunder di sini di darah. Kemudian masuk kantong udara bagian belakang, lalu terakhir kantung udara bagian perut. Bagian perut. Saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada unggas. Yang pertama paruh. Pada bebek air, terdapat struktur seroma yang menutupi rahang bawah. Kemudian dari mulut masuk ke esofagus. Dari esofagus masuk ke crop, baru
terus ke proventriculus, kemudian masuk ke ventriculus atau gizzard. Nah, di dalam gizzard ini lah makanan itu digiling. Kemudian di dalam gizzard inilah makanan digiling. Nah, setelah penggilingan masuk ke gizzard. Nah, di dalam gizzard makanan ini digiling. Kemudian masuk ke, setelah digiling dia langsung ke duodenum. Dapat kita lihat masuk ke duodenum sini, kemudian langsung ke small intestine, lanjut ke diverticulum. Kemudian di sini terdapat cecah, kemudian langsung kemudian ke kolon atau rektum, kolon langsung ke kloaka atau tempat keluarnya feses. Menjelaskan tentang reproduksi pada bebek betina. Yang pertama, oviduk kanan yang mengalami rudimentasi. Kemudian masuk ke infibulum atau papillon. Di sini gunanya untuk menampung sel telur yang sudah matang. Kemudian dari situ masuk ke magnum. Di sini berguna untuk membentuk putih telur. Masuk ke istemus, yaitu pembentukan selaput putih telur. Nah, di sini juga putih telur dengan kuning telur itu terpisahkan. Kemudian yang kelima masuk ke uterus. Di sini yaitu tempat pembentukan kerawang telur atau bisa disebut juga dengan cangkang telur. Nah, di dalam uterus ini sudah terbentuk telur. Kemudian masuk ke vagina, saluran. Di sini tidak ada kaitannya dengan pembentukan telur. Di sini hanya untuk tempat saluran keluarnya telur. Kemudian terakhir yaitu kloaka, tempat sumbernya keluarnya telur. Tentang bulu, jenis-jenis bulu pada unggas, terdapat terlihat yang besar adalah flumae, dan yang berbulu halus ini adalah flume. Kemudian yang ini adalah filoflume. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian bulu pada unggas. Yang pertama yaitu kalamus. Kemudian pada yang keras ini dekat bulu yaitu trichis. Kemudian bulu dari sini sampai sini yaitu vane. Saya akan menjelaskan tentang sistem nervosum atau sistem saraf. Yang pertama yaitu modula oblongata, bisa kita lihat. Kemudian ada set. Lalu kemudian di sini terdapat optik ludi. Kemudian di sini hipotalamus.